memaparkan video tim base project kami yang berjudul Masa kecil yang dirampas, realita eksploitasi anak di Indonesia. Sebelum kami memulai ke video project kami, kenalkan, saya Ahmad Warutunisan dengan NIM 3253311001. Saya Cheryl Aktina Tania dengan NIM 3253111030. Saya Dewi Santika Damanik dengan NIM 3252411009. Saya Nela Febriani Berusteku dengan NIM 3252111023. Saya Tasya Priya Putri dengan NIM 3252411021. Saya Yofianti Pratiwi dengan NIM 3253111001. Selamat menyaksikan. Anak adalah harapan masa depan bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, belajar, dan bermain dengan bebas. Namun, di balik hiruk-pikuk jalanan kota, masih banyak anak yang harus menghadapi kerasa kehidupan sejak dini. Saat lampu merah menyala dan kendaraan berhenti, terlihat anak-anak kecil mengetuk kaca bukan untuk bermain, melainkan untuk bekerja. Masa kecil yang seharusnya penuh kebahagiaan perlahan dirampas oleh tuntutan ekonomi dan realita sosial yang pahit. Fenomena ini bukan sekedar masalah sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Melalui video ini, kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kenyataan tersebut. Dalam video yang berjudul Masa Kecil yang Dirampas, Realita Eksploitasi Anak di Indonesia. Masa kecil yang dirampas. Di samping Yasmin Bogor tahun 2023, anak-anak kecil terlihat mengamen di jalanan. Kalian di sini anak cari uang, mama tunggu di sana. Mereka bukan bermain, tetapi bekerja demi bertahan hidup. Bu, minta uang. Kemiskinan membuat anak kehilangan hak untuk sekolah dan hidup yang layak. Kalian ngapain di sini, Dek? Kerja. Oh, nggak sekolah lagi? Enggak. Yaudah deh, ini untuk kalian ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Halo, Pak. Apakah ini benar dinas sosial? Halo Bu. Iya benar Bu, kami dari Dinas Sosial. Ada yang perlu dibantu Bu? Saya ingin melaporkan. Di sini ada dugaan eksploitasi anak. Lokasinya di mana ya Bu? Di lampu merah Jalan Yasmin Bogor, Pak. Oke baik Bu, kami akan segera ke sana Bu untuk menindaklanjuti tindakan eksploitasi anak tersebut. Oke. Eksploitasi anak adalah pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak. Di mana mereka Bu? Sini, Pak. Wow, minta uangnya. Mereka ini adalah anak yang saya laporkan tadi, Pak. Kalian ngapain di sini? Kerja. Jadi orang tua kalian mana? Di sana, Pak, nungguin. Jadi kalian tidak bersekolah lagi? Enggak, kami mau sekolah tapi dipaksa untuk berhenti sekolah. Tuh. Baiklah, kami dari Dinas Sosial akan membantu kalian untuk bisa bersekolah lagi. Mau nggak kalian? Mau, Pak. Udah yuk, kita ke kantor untuk biar ngurus kalian agar bisa bersekolah lagi. Baik, Kak. Kasus ini menunjukkan bahwa penanganan belum cukup dan dibutuhkan peran semua pihak. Kronologi kasus Simpang Yasmin nomor 2023. Peristiwa ini berlangsung secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, sebelum Agustus 2023, kawasan Simpang Yasmin Bogor telah lama menjadi lokasi aktivitas anak jalanan seperti pengamen dan pengemis yang menimbulkan keresahan masyarakat serta dugaan eksploitasi anak. Lalu, yang kedua, awal Agustus 2023, masyarakat mulai melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai adanya anak-anak yang dijadikan pengamen di kawasan tersebut. Lalu, yang ketiga, ada penertiban oleh pemerintah. Dinas Sosial Kota Bogor bersama aparat melakukan
operasi penertiban di lokasi dan mengamankan 6 orang terdiri dari 2 orang dewasa dan 4 anak di bawah umur. Yang keempat, proses pendataan dan pembinaan. Anak-anak dan orang dewasa yang terjaring dibawa ke dinas sosial untuk didata, diperiksa, serta diberikan pembinaan. Diketahui bahwa sebagian besar anak berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Yang kelima, pasca penertiban, anak-anak dikembalikan kepada keluarga dan diarahkan untuk mendapatkan pembinaan serta bantuan sosial. Namun, praktik anak mengamen masih terus terjadi sehingga menunjukkan penanganan belum sepenuhnya efektif. Anak-anak seharusnya mengejar cita-cita, bukan mengejar kendaraan di lampu merah. Mereka butuh pendidikan, kasih sayang, dan masa depan, bukan eksploitasi di jalanan. Dan di usia mereka yang seharusnya dipenuhi tawa dan belajar, masih ada anak-anak yang harus bertahan hidup di lampu merah. Lindungi anak dan hentikan eksploitasi. Tinjauan hukum terhadap kasus eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen di Simpang Yasmin Bogor menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun kekerasan dalam bentuk apapun. Anak seharusnya memperoleh hak untuk belajar, bermain, dan tumbuh secara layak, bukan bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam kasus ini, anak-anak dijadikan pengamen jalanan dapat dikategorikan sebagai korban eksploitasi ekonomi. Hal tersebut melanggar pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang melakukan atau membiarkan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak. Dari sudut pandang hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk penelantaran dan eksploitasi. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas sosial bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban umum, tapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang menjadikan korban. Namun, penanganan kasus eksploitasi anak tidak cukup hanya dengan penertiban. Diperlukannya solusi yang lebih menyeluruh seperti pemberdayaan ekonomi, keluarga, peningkatan pendidikan, pembinaan sosial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Dengan demikian, eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani secara serius melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga demi menjamin masa depan anak yang lebih baik. Baik, adapun penegakan hukum eksploitasi anak di Indonesia yang kami rangkum dalam diagram Fishbone ada 6. Yang pertama ada men atau manusia. Yang pertama, ekonomi keluarga rendah. Yang kedua, orang tua kurang sadar hak anak. Yang ketiga, anak dipaksa atau terbiasa bekerja. Yang keempat, kurangnya pengasuhan dan perhatian. Adapun metode, yang pertama, penanganan hanya razia. Yang kedua, kurang pembinaan berkelanjutan. Yang ketiga, program belum menyentuh akar masalah. Yang keempat, edukasi masyarakat minim. Adapun mother nature atau lingkungan, yang pertama, lingkungan jalanan keras dan beresiko. Yang kedua, pengaruh teman sebaya negatif. Yang ketiga, kawasan rawan, lampu merah dan persimpangan. Yang keempat, budaya memberi uang di jalanan. Adapun material atau sarana atau bukti. Yang pertama, minim akses pendidikan. Yang kedua, kurang fasilitas rumah singgah pusat pembinaan. Yang ketiga, bantuan sosial belum merata. Yang keempat, kurangnya informasi dan edukasi.
Adapun sistem atau alat. Sistem pendataan belum maksimal. Yang kedua, pengawasan lemah. Yang ketiga, teknologi pendukung terbatas. Yang keempat, koordinasi antar lembaga kurang. Adapun measurement atau penilaian, yang pertama, evaluasi program belum efektif. Yang kedua, data tidak akurat atau terbarui. Yang ketiga, indikator keberhasilan tidak jelas. Yang keempat, monitoring tidak berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah dampak dari kronologi kasus di Simpang Yasmin Bogor tahun 2023 tersebut dapat dilihat secara lebih luas dan mendalam karena tidak hanya menyentuh satu aspek saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan anak, masyarakat, hingga sistem penanganan sosial oleh pemerintah. Nah, yang pertama, dampak yang paling utama dirasakan oleh anak-anak yang terlibat. Mereka pasti mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik, mental maupun emosional. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan sekolah justru harus berada dalam jalanan untuk mengamen atau meminta-minta. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Selain itu, kehidupan di jalanan juga membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan, tekanan psikologis, serta kemungkinan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang di kemudian hari. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang kedua, sisi dari keluarga. Kasus ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang cukup berat. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang akhirnya melibatkan anak dalam aktivitas untuk mencari uang di jalanan. Hal ini bisa memperburuk kondisi keluarga itu sendiri karena alih-alih memperbaiki keadaan, justru menciptakan ketergantungan pada penghasilan anak. Selain itu, hubungan dalam keluarga pun bisa terganggu karena anak tidak dapat mendapatkan pengasuhan yang optimal dan orang tua cenderung mengabaikan tanggung jawab itu dalam memenuhi kebutuhan serta perlindungan anak. Nah, yang ketiga, dampak bagi masyarakat terlihat dari munculnya keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Khususnya di kawasan Simpang Yasmin, aktivitas anak jalanan seperti mengamen di persimpangan jalan sering dianggap mengganggu keterlibatan umum dan bisa membahayakan keselamatan bagi anak itu sendiri maupun pengguna jalan. Masyarakat juga menjadi khawatir terhadap kemungkinan adanya praktik eksploitasi anak yang terorganisir. Selain itu, kondisi ini dapat menurunkan citra lingkungan sebagai kawasan yang tertib dan aman. Nah, yang keempat, dampak bagi pemerintah menunjukkan bahwa penanganan masalah sosial seperti ini masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sudah dilakukan penertiban, pendataan, dan pembinaan oleh dinas sosial, kenyataannya praktik anak mengamen masih terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dan belum menyentuh akar permasalahan ini, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi juga menyediakan solusi jangka panjang seperti program pemberdayaan keluarga, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pendidikan dan perlindungan anak yang berkelanjutan. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu secara sosial yang lebih luas, kasus ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam masyarakat, terutama terkait kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jika tidak ditangani secara serius dan menyeluruh, maka praktik eksploitasi anak dapat terus berulang, bahkan di tempat yang lain pun bisa terjadi terulang. Dampaknya bukan hanya dirasakan saat ini, tetapi juga di masa depan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak berpotensi mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial dan ekonomi ketika ia sudah dewasa nanti. Nah, dengan adanya demikian, dampak dari kasus ini bersifat kompleks dan berkelanjutan, mencakup aspek individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak agar masalah serupa tidak terulang.
Selanjutnya ialah solusi dari dampak kasus di Simpang Yasmin Bogor perlu dilakukan secara menyeluruh karena masalahnya menyentuh banyak aspek kehidupan. Berikut solusi yang dapat dilakukan berdasarkan dampaknya. Yang pertama itu, solusi untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan. Pemerintah perlu menyediakan program perlindungan dan rehabilitas anak jalanan seperti rumah singgah, pendidikan normal, serta pendamping psikologi. Selain itu, anak-anak harus dikembangkan ke lingkungan pendidikan melalui program wajib belajar dan bantuan sekolah gratis. Pendidikan ini penting agar mereka bisa kembali mendapatkan hak dasar dan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, solusi untuk keluarga untuk mengatasi akar masalah ekonomi. Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti bantuan tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Orang tua juga perlu diberikan edukasi tentang pola asuh dan perlindungan anak agar tidak lagi melibatkan anak dalam aktivitas mencari nafkah di jalanan. Yang ketiga itu, solusi untuk masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pencegahan. Misalnya dengan tidak memberikan uang kepada anak di jalanan, tetapi menyeluruhkannya melalui lembaga resmi. Selain itu, menyerah bisa beberapa aktif melaporkan jika menemukan indikasi eksploitasi anak. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar muncul kesadaran bersama dalam melindungi anak. Yang keempat, solusi untuk pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang tidak hanya bersifat penerbitan, tetapi juga solusi juga jangka panjang. Hal ini meliputi program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, akses pendidikan yang merata dan gratis, penguatan peran dinas sosial dalam pendataan dan pembagian, penegakan hukum tegas terhadap pelaku eksploitasi anak. Selain itu, diperlukan kerjasama lintas sektor atau pendidikan, sosial, hukum, dan kesehatan agar penegakan lebih efektif. Yang kelima, solusi secara sosial dan struktural. Untuk jangka panjang, perlu upaya mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, serta pemerataan pembangunan. Dengan demikian, potensi munculnya kasus seperti dampak diminimalisasi. Solusi dari kasus ini harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Penanganan tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi harus menyentuh akar masalah seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Dengan pendekatan berkelanjutan, diharapkan anak-anak dapat kembali ke kehidupan yang layak dan kasus serupa tidak terulang. Lindungi anak, selamatkan masa depan.